Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Satria Putra dengan NPM 23 10 10 30 25 dari Rombel K1 Manajemen. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PJBL saya pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yaitu Analisis Keuangan PT Transcon Jaya Tbk. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga struktur modal, yang keempat kebijakan dividen, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. PT Transcon Jaya Tbk adalah perusahaan lokal yang berbasis di Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang penyewaan kendaraan 4x4 dan 4x2, yang terutama digunakan dalam industri pertambangan, minyak, gas, dan konstruksi. Armada kendaraan yang disewakan mencakup kendaraan ringan, bus, ambulans, manhole, rescue vehicle, dan kendaraan khusus lainnya. Nah, dalam struktur kepemilikannya, perusahaan mayoritas dimiliki oleh PT Samindo Research Tbk sebesar 74%, yang kedua PT Damai Investama Sukses sebesar 8%, dan yang ketiga PT Aneka sebesar 5,71%, dan yang terakhir publik sebesar 12,29%. Yang kedua ada kajian kinerja dan fundamental. Utama ada kinerja operasional berbasis aset. Terdapat tiga. Yang pertama adalah NOWC. NOWC mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan berkurangnya modal kerja operasional yang tersedia untuk mendukung kegiatan bisnis disebabkan oleh peningkatan kewajiban lancar atau penurunan aset lancar operasional. Yang kedua adalah TOC. TOC mengalami peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi perusahaan dalam aset operasional. Namun, perlu diimbangi dengan peningkatan efisiensi untuk memastikan pengembalian yang optimal. Yang selanjutnya ada NOPAT. NOPAT mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan penurunan profitabilitas operasional perusahaan setelah pajak. Selanjutnya ada added value. Terdapat MVA. MVA mengalami peningkatan, menandakan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Selanjutnya ada EVA. EVA bernilai negatif dan menurun, menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi atau economic value bagi pemegang sahamnya pada kedua tahun tersebut. Selanjutnya ada profitabilitas. Terdapat BEP, ROI, ROE mengalami penurunan. Seluruh rasio profitabilitas mengalami penurunan, mencerminkan penurunan efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki. Selanjutnya ada OPM. OPM mengalami penurunan disebabkan oleh meningkatnya beban operasional, investasi aset yang belum optimal, dan tekanan persaingan pasar yang menggerus margin laba. Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan operasional dan meningkatnya beban biaya. Selanjutnya ada manajemen aset. Terdapat tiga, yaitu inventory turnover. Inventory turnover mengalami kenaikan, menandakan perputaran persediaan yang lebih cepat dan efisiensi manajemen persediaan yang lebih baik. Yang kedua ada receivable turnover. Receivable turnover mengalami penurunan, menunjukkan perlambatan dalam penagihan piutang yang dapat berdampak pada arus kas. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa aset tetap perusahaan kurang produktif dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada likuiditas. Likuiditas terdapat tiga, yaitu current ratio. Current ratio mengalami penurunan, menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua ada quick ratio. Quick ratio mengalami penurunan, mengindikasikan ketergantungan yang lebih tinggi pada persediaan untuk memenuhi kewajiban. Yang terakhir ada cash ratio. Cash ratio mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cadangan yang kas yang terbatas untuk menutupi utang jangka pendek. Yang terakhir adalah nilai pasar. Terdapat tiga. Yang pertama, price to earning. Price to earning mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa pasar menilai saham perusahaan lebih tinggi relatif terhadap laba per saham. Yang kedua, price to value mengalami kenaikan, menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan investor. Yang ketiga, ada market to book mengalami penurunan, menunjukkan value relatif lebih murah di 2023 meski ekuitas perseroan naik. Yang ketiga, selanjutnya ada struktur modal. Kebijakan pendanaan debt to capital ratio tahun 2022 sebesar 38,74% mengalami peningkatan menjadi 42,48% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan utang jangka panjang lebih besar untuk membiayai ekspansi aset tetap, terutama melalui pembiayaan kendaraan operasional dan liabilitas sewa guna usaha.
Selanjutnya ada kesesuaian teori struktur modal. Struktur modal PT Transcon Jaya Tbk sesuai dengan trade-off teori yang menyatakan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan manfaat penggunaan utang seperti penghematan pajak dengan risiko kebangkrutan. Peningkatan utang dilakukan secara terkendali tanpa melewati batas risiko yang membahayakan kesehatan keuangan perusahaan. Yang keempat ada kebijakan dividen. Pertama ada analisis kebijakan dividen. Pada tahun 2022, perusahaan membagikan dividen dengan dividen payout ratio sebesar 30,24%, menunjukkan komitmen terhadap pemegang saham. Namun pada tahun 2023 tidak ada pembagian dividen karena laba sangat rendah atau tidak tersedia, sehingga seluruh laba ditahan untuk kebutuhan internal. Selanjutnya ada relevansi signaling teori. Tidak dibagikannya dividen pada tahun 2023 dapat menjadi sinyal negatif bagi investor karena mencerminkan tekanan keuangan. Namun, jika laba ditahan untuk mendanai ekspansi atau menjaga likuiditas, ini dapat menjadi sinyal positif jangka panjang bila disertai transparansi dan kepercayaan pasar terhadap strategi manajemen. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, profitabilitas perusahaan menurun ditunjukkan oleh turunnya NOPAT, ROE, dan margin laba. Yang kedua, dividen dibagikan pada tahun 2022, namun tidak ada pembagian pada tahun 2023 karena kinerja laba menurun. Yang ketiga, ada MVA meningkat menjadi positif, namun EVA tetap negatif, menandakan nilai tambah ekonomi belum tercapai. Yang terakhir adalah rasio likuiditas menurun, menunjukkan risiko likuiditas jangka pendek yang perlu diwaspadai. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, tingkatkan efisiensi operasional agar aset investasi menghasilkan laba optimal. Yang kedua, perkuat manajemen kas dan piutang untuk memperbaiki likuiditas. Yang ketiga, komunikasikan strategi dividen secara transparan untuk menjaga kepercayaan investor. Yang terakhir, fokus pada unit usaha dengan margin tinggi untuk memperbaiki profitabilitas jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.